Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul Mawardi. Saya dari Fakultas FKIP, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan teknik konseling psikodinamika. Oke, langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu ada hakikat manusia menurut psikoanalisa. Nah, pengertian psikoanalisa ini dari Sigmund Freud. Sigmund Freud ini merupakan tokoh pencetus teori psikoanalisa yang menjadi letak dasar dalam teori psikoanalisa, yaitu tentang ketidaksadaran atau unconscious. Nah, yang merupakan sumber energi terpenting dari perilaku manusia. Adapun teori yang dijelaskan oleh Freud di antaranya adalah topografi, ada struktural, genetik, dan dinamika. Nah, ini ya, kita bisa lihat nih, di sini ada fotonya nih. Ini yang pencetus psikoanalisa, pengertiannya nih ya, ada Sigmund Freud nih ya. Nah, adapun teori yang dijelaskan pendekatan psikoanalisis sendiri ini menekankan pada pentingnya riwayat hidup klien. Nah, jadi dalam psikoanalisis ini sangat menekankan tuh pentingnya riwayat hidup klien itu seperti apa. Nah, dalam perkembangan psikoseksualnya. Nah, pengaruh dari impuls-impuls genetik atau insting, energi hidup, libido atau disebut juga libido. Nah, pengaruh dari pengalaman diri kepada kepribadian individu serta irasionalitas dan sumber-sumber tak sadar dari tingkah laku manusia. Nah, selanjutnya ada konsep psikoanalisis mengenai taraf kesadaran memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Nah, taraf konsius berisi tentang ide-ide yang tidak disadari individu pada saat itu. Nah, taraf presonsius berisi tentang ide-ide yang tidak disadari oleh individu pada saat itu akan tetapi dipanggil kembali. Taraf unconscious berisi tentang memori dan ide yang sudah dilupakan oleh individu. Nah, unconscious ini berisi tentang memori-memori atau kejadian-kejadian dan atau ide-ide yang sudah dia lupakan dari seorang tersebut. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut pada gambaran sifat dasar manusia. Menurut Freud tadi, menurut Freud itu gambaran sifat manusia itu ada 3. Yang pertama ada id, ada juga ego dan superego. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan itu ada id. Nah, id ini merupakan aspek biologis yang mempunyai energi yang dapat mengaktifkan ego dan superego. Nah, energi yang meningkat dari id ini sering menimbulkan ketegangan dan rasa tidak nyaman. Jadi dari it ini, nah dia seperti ketegangan itu seperti panik, dan dia tuh merasa nggak nyaman gitu karena kepanikannya tersebut. Nah, ini juga sering menimbulkan dorongan-dorongan hawa nafsu yang berupa pemuasan. Nah, selanjutnya ada ego, penekanan dorongan-dorongan dari it. Nah, jadi ego ini merupakan lanjutan dari it-nya tadi, yang karena dia yang menimbulkan ketegangan tadi itu, yang dorongan-dorongan itu. Nah, selanjutnya ada superego, mengatur agar ego bertindak sesuai dengan moral masyarakat. Nah, dari it dan juga ego. Nah, pada superego ini dia itu yang menetralisir atau yang menetralkan gitu dari perlakuan it dan juga ego. Nah, jadi superego ini sangat penting ya di sini perannya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi ini kan mengatur ego bertindak sesuai dengan moral masyarakat. Nah, moralnya itu moral yang baik. Jadi misalkan nih, saya kasih contoh, pada it dia itu sangat ingin memiliki barang, tapi barang itu yang atau baju gitu di toko, tapi dia itu tidak memiliki uang. Nah, dia tuh bingung memilih atau mencuri. Tapi kalau mencuri nanti dia akan otomatis dia berdosa dan juga nanti dia mendapat hukuman. Nah, pada ego dia tuh nah, yang terjadi pada ego dia tuh rasa keinginan itu semakin besar. Nah, semakin besar jadi otomatis dia pasti aku mencuri aja nih kali ya. Nah, lanjut lagi pada superego. Nah, superegonya nih yang menetralkan. Nah, nanti superegonya yang memberikan
pemikiran yang jernihnya, dia yang menetralkan itu. Jadi dia otomatis mempunyai pemikiran, gak usahlah aku mencuri, kan lebih baik aku bekerja aja, nanti kalau aku dapat uang baru aku membeli pakaian itu. Nah seperti itu. Nah di sini nih juga super ego ini menghalangi dorongan terutama dorongan seksual dan agresivitas yang bertentangan dengan moral dan agama yang terjadi pada tadi ya. Nah, Freud ini beranggapan bahwa tingkah laku manusia itu ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi tak sadar, dan dorongan-dorongan biologis serta instingtual. Sentral dari pendekatan teori Freud adalah insting. Nah, instingnya itu. Kemudian Freud membagi insting tersebut menjadi dua, yaitu insting hidup, life instinct, dan insting mati, death instinct. Jadi instingnya itu ada dua ya, insting hidup dan insting mati. Itu yang menurut Freud. Oke, lanjut, ada tujuan konseling psikoanalisa. Nah, tujuan konseling adalah mengubah perilaku dalam pengertian yang sangat luas dalam pandangan psikoanalisa. Nah, tujuan konseling yaitu agar individu mengetahui dan memiliki ego yang kuat atau ego strength. Nah, konseling akan menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Nah, adapun tujuan lain yang disampaikan oleh Nelson dalam Latipun tahun 2005 terdapat 3 hal, yaitu yang pertama, bebas dari impuls. Yang kedua, memperkuat realitas atas dasar ego. Yang ketiga, mengganti superego sebagai realitas kemanusiaan dan bukan sebagai hukuman standar pribadi. Oke, kita lanjut. Perspektif psikoanalisa hubungannya dengan konseling. Nah, menurut Sprokas dalam Latipun tahun 2005 bahwasannya konseling dalam psikoanalisa terdapat dua bagian, yaitu antara konseli atau klien dengan konselor. Kedua hubungan tersebut berupa melakukan aliansi atau working alliance dan transferensi. Nah, kedua bentuk hubungan tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Aliansi merupakan prakondisi untuk terjadinya keberhasilan konseling. Sejak sikap rasional ini diberikan kepada konseling untuk percaya dan bekerja sama dengan konselor. Konselor yang berhasil membangun hubungan aliansi dengan konselor dimungkinkan akan lebih berhasil dalam proses selanjutnya. Melakukan sebuah aliansi merupakan sikap konseli kepada konselor yang relatif rasional, realistik, dan tidak neoritis. Aliansi ini terjadi pada awal hubungan antara konselor dan konselinya. Jadi terjadi pada awal-awalnya ya. Sedangkan transferensi merupakan pengalaman konseli di masa lalu terhadap orang-orang yang mempengaruhi dirinya yang ditunjukkan kepada konselor. Dalam psikoanalisis, transferensi merupakan bagian dari hubungan yang sangat penting ya untuk dianalisis. Nah, transferensi merupakan sebagai upaya analisis konselor untuk membantu konselor agar bisa membedakan antara khayalan dan realitas tentang orang-orang yang mempengaruhinya atau significant authors. Nah, itu guys. Oke, next. Oleh karena itu, ada transferensi ini membantu konselor dalam mencapai pemahaman tentang bagaimana dirinya salah dalam menerima, menginterpretasi dan merespon pengalamannya pada saat ini dalam kaitannya dengan masa lalunya. Nah, konselor perlu ini untuk mengembangkan hubungan hangat dengan konselinya. Jadi dia menciptakan hubungan yang hangat dulu, dan perhatian sepenuhnya pada konselor. Jadi dia memberikan suasana yang nyaman bagi si konselinya ya, dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan konseling kepada konselor. Jadi dia nyaman untuk bercerita masalahnya dia. Jadi kita buat dia nyaman dulu ya. Dalam hal ini konselor menunjukkan keadaan yang healthier. Nah, healthier itu yaitu kejujuran tanpa sandiwara yang sesuai dengan kenyataan yang ada pada dirinya, tanpa adanya sikap defensif atau mencoba menutupi. Nah, jadi ini fungsinya ya tadi ya, membuat hubungannya hangat dulu atau membuat nyaman si konselingnya untuk bercerita agar dia tidak menutup-nutupi dan menceritakan semua permasalahannya. Jadi kita bisa dapat membantu menyelesaikannya. Selanjutnya ada teknik konseling psikoanalisa. Nah, dalam psikoterapi Freud menerapkan 3 teknik. Nah, ada asosiasi bebas. Nah, asosiasi bebas ini maksudnya yaitu teknik yang memberikan kebebasan kepada konseling untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikirannya yang terlintas di benaknya, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Konseling melepaskan perasaannya melalui proses katarsis sehingga dia dapat melepaskan segenap perasaan yang mengekangnya.
Asosiasi bebas ini memudahkan pemahaman konselor terhadap dinamika psikologis yang terjadi pada diri konselor sehingga dapat membimbing konselor untuk menyadari pengalaman-pengalaman ketidaksadarannya. Selanjutnya ada analisis mimpi. Nah, teknik ini merupakan teknik di mana konselor mengungkapkan segenap mimpi-mimpinya kepada konselor, karena fungsi mimpi adalah ekspresi segenap kebutuhan akan dorongan keinginan yang tidak disadari seringkali akan direferensi dan termanifest dalam mimpi. Interpretasi mimpi ini dimaksudkan untuk mengajak konselor menafsirkan makna-makna yang tersirat dalam mimpi yang berhubungan dengan dorongan ketidaksadarannya. Selanjutnya ada analisis transferensi dan adalah respon konseling kepada konselor. Nah, transferensi merupakan bentuk pengalihan segenap pengalaman masa lalunya dalam hubungannya dengan orang-orang yang berpengaruh kepada terapis di saat konseling. Nah, selanjutnya ada analisis resistensi. Analisis resistensi ini merupakan sikap dan tindakan konseling untuk menolak keberlangsungan terapi atau mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Perilaku ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri. Nah, selanjutnya ada interpretasi. Interpretasi harus dianggap sebagai sebagian dari teknik-teknik yang disebutkan di atas nih. Nah, pada saat melakukan interpretasi, konselor membantu konselor memahami arti peristiwa dari masa lalu dan sekarang. Jadi itu ya fungsi-fungsinya ya. Lanjut di struktur kepribadian menurut psikoanalisan. Dalam teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego. Nah, id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libidinal, merupakan bagian tertua dari aparatur mental, sekaligus merupakan komponen terpenting sepanjang hidup. Nah, id di sini merupakan struktur yang kita bawa sejak lahir dan berisikan semua potensi bawaan, termasuk naluri yang umumnya kita tidak sadari. Di dalam terdapat dorongan-dorongan naluriah yang cenderung primitif dan menimbulkan ketegangan karena menuntut untuk dipenuhi. Nah, untuk memuaskan dorongan-dorongan menggunakan dua mekanisme, tindakan refleks dan proses primer. Dorongan naluriah dibedakan menjadi dua, yakni naluri hidup libido yang merefleksikan kebutuhan untuk mengejar kesenangan dan menghindari ketidaknyamanan. Oke, lanjut ke ego, Bang. Fungsi ego di sini untuk membantu memenuhi dorongan-dorongan secara nyata dan bukan hanya sekedar membayangkan atau melamun. Ego tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan tapi juga merintangi atau menolak dorongan-dorongan yang tidak diizinkan oleh norma atau kode moral yang ditentangkan oleh lingkungan sosial. Selanjutnya ada superego, merupakan aspek kepribadian yang berisikan nilai-nilai atau kode moral masyarakat yang diinternalisasi oleh anak melalui pendidikan orang tuanya. Oke, kita lanjut di pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Gimana sih? Nah, ini ada dua ya. Yang pertama kita jelaskan pribadi yang sehat menurut psikoanalisa yang menurut teorinya ini dari psikoanalisis ya. Yang pertama ada pribadi yang mampu menyelaraskan antara ego, dan superego. Nah, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Nah, ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah sebagai berikut. Nah, ini ada A, bersifat secara realistis. Nah, yang kedua ada dapat menggunakan struktur pribadi secara efektif. Yang ketiga ada mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Nah, selanjutnya yang kedua, pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa itu. Nah, seorang dinyatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara ego, dan superego. Nah, terjadi kecemasan. Nah, ini ada timbul kecemasan ya akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang, memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Nah, ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis itu seperti apa sih? Nah, diantaranya jika ada terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanisme pertahanan dirinya itu tidak berfungsi atau efektif. Nah, selanjutnya ada hakikat konseling menurut psikoanalisis. Nah, tujuan utama psikoanalisis ini adalah untuk mengurangi simptom psikologi dengan memunculkan pikiran dan perasaan yang tertekan atau direpresi dalam alam kesadarannya. Nah, dan kata lain membentuk kembali struktur kepribadian konseling dengan menggali kembali hal-hal yang terpendam dalam alam ketidaksadarannya sehingga menjadi bagian dari alam kesadarannya.